Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Triani dengan NIM C1C021197, Prodi S1 Akuntansi dari kelas R12. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan juga amortisasi dari mata kuliah pengantar perpajakan 1. Penjelasan pertama yaitu mengenai dasar pengenaan pajak. Pengertian dari penghasilan kena pajak merupakan penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh. Nah, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam aturan tersebut, penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor dikurang dengan upah untuk mengumpulkan dan menjaga penghasilan. Kemudian, jika kasus demikian hasilnya rugi, maka akan digantikan oleh penghasilan tahun pajak selanjutnya sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, jenis biaya. Menurut Undang-Undang PPh terdapat 2 jenis biaya atau pengeluaran. Yang pertama, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan sedangkan yang kedua yaitu yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, penghasilan kena pajak dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan, yang kedua yaitu penghasilan kena pajak atau wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama ada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah gaji, gaji honor, dan sebagainya. Yang kedua ada iuran kepada dana pensiun, yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Yang ketiga ada kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya ada kerugian dari selisih kurs. Selanjutnya ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan penelitian, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya ada biaya piutang yang nyata, tidak dapat tertagih. Selanjutnya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natural berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Dan yang terakhir yaitu biaya kompensasi kerugian fisikal tahun sebelumnya maksimum 5 tahun. Selanjutnya ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang PPh, yaitu yang pertama ada pembagian laba dalam bentuk apapun. Jadi dalam bentuk apapun pembagian laba itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya ada biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Lalu ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan, premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja, lalu ada penggantian atau imbalan, jumlah yang melebihi kewajaran, harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, sanksi administrasi berupa bunga, dan yang terakhir biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak PPh yang bersifat final, lalu bukan objek pajak, serta PPh yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Lalu kita beralih ke materi depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi merupakan pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau berupa aktiva berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,
menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada harta tetap berwujud yang bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok. Ada kelompok pertama yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Dan kelompok ketiga, bukan harta berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan yang terakhir, kelompok 4, kelompok harta berwujud, bukan bangunan yang punya manfaat 20 tahun. Selanjutnya yaitu harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Ada kelompok permanen, masa manfaatnya 20 tahun, dan tidak permanen, masa manfaatnya tidak lebih dari 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang yaitu terdapat 2. Yang pertama ada metode garis lurus atau stretch line method, dan yang kedua ada metode saldo menurun, the leaning balance methods. Saat penyusutan dapat dimulai pada 1 bulan dilakukannya pengeluaran. 2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan yang dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Dan yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara, menghasilkan, atau pada bulan tersebut mulai menghasilkan. Selanjutnya ada materi tentang amortisasi. Pengertian daripada amortisasi merupakan pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan, hak guna, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara, dan memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Metode penyusutannya diperbolehkan menurut undang-undang. Yang pertama ada metode garis lurus, dan yang kedua ada metode saldo menurun. Hak tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Lalu ada kedua, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Dan yang ketiga, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan yang terakhir, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Jadi dari golongannya itu amortisasi sama dengan golongan dalam harta tak berwujud yang ada pada depresiasi. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi dasar penghitungan pajak, depresiasi, dan juga amortisasi. Saya Yuli Triani, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.